warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, walladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang sebagai pusat kegiatan ngaji Rebuan, khususnya ma'had atau pondok pesantren Ummul Qura Ustadz Khairuddin dan seluruh santri yang ada di Ummul Qura yang sama-sama kita hormati, pengurus koordinator pengajian Rebuan, ngaji Rebuan, baik itu Pak Yahya, Pak Kuspriyanto, kemudian yang lain semuanya, Pak Yogi dan Pak Barza Setiawan. Alhamdulillah pada kali ini kita berada di tempat ini dalam rangka ngaji rutin, yaitu ngaji Rebuan. Mungkin ada yang baru kali ini mendengar kata ngaji Rebuan, gitu ya. Jadi ngaji Rebuan itu ngaji yang diadakan umum untuk umat Islam. Jadi bukan hanya lintas organisasi, tapi juga lintas partai mungkin, gitu ya. Jadi siapapun boleh mengundang kami. Nah, karena memulainya ini sudah lambat ya, sekarang sudah jam 8.20. Jadi insya Allah saya sikat saja. Temanya adalah merapatkan barisan. Saya tidak tahu ini barisan apa ya maksudnya. Saya ingin mengawali dengan sebuah, tadi sambil nunggu itu saya menemukan hadis yang agak lumayan. Hadis ini riwayat Abi Dawud dan menurut Al-Albani itu sahih. Bunyinya begini: yushiku al-umamu antada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayr wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis ini kalau saya artikan secara bebas itu begini: yushikul umamu antada alaikum kama tada al aklatu ila qas'atiha. Bangsa-bangsa atau umat-umat itu memanggil atau menyeru
ya, alaikum kepadamu kama tada al aklatu ila qas'atiha. Orang Arab, karena ini hadis ini disampaikan oleh Nabi, kebiasaan orang Arab itu kalau makan itu pakai lengser gitu ya, nasinya banyak. Nah kemudian orang-orang itu mengerubuti lengser itu. Di pondok dulu itu seperti itu, enggak tahu sekarang. Jadi saya dengan teman-teman di pondok itu kalau makan ya begitu, jadi orang 5 urunan beras sak cakupan. Nah itu ada yang bagian beli ikan, kalau semuanya kebetulan habis uangnya ya beli lombok. Nah itu makan itu seperti itu. Nah kata Nabi, hampir-hampir saja orang-orang di sini adalah orang lain, orang non muslim, itu akan mengerubuti kamu, mengerubuti umat Islam seperti orang yang mau makan di lengser itu tadi. Jadi umat Islam akan dikepung dari berbagai segi, dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang, seperti orang lapar mau makan yang semuanya mengerubuti qas'atiha, lengser atau wadah yang telah disiapkan. Jadi seperti itu, umat Islam itu mau diterkam oleh berbagai macam golongan atau orang itu. Faqala qailun, di antara para sahabat itu lalu bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, Nabi kok sampai segitunya kondisi umat Islam? Apa memang waktu itu kondisinya sangat sedikit umat Islam itu? Apakah memang minoritas umat Islam itu? Kok sampai segitunya dikerubuti banyak musuh, banyak orang itu? Qala, Nabi menjawab, la bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, bukan minoritas, malah mayoritas. Jadi itu suatu saat nanti, bukan sekarang. Nah, itu kata Nabi waktu itu. Nanti lah, nanti itu apakah hari ini ataukah nanti masih 1000 tahun lagi, atau sekarang ini kira-kira sudah seperti itu. Jadi bal antum yauma idzin katsir, jumlahmu itu banyak sekali. Walakinnakum ghusaun kaghusais sail, tetapi jumlahmu yang banyak itu seperti buih. Ghusaun itu buih. Kalau bahasa lamanya itu untuk, tahu ya untuk ya. Nah, jadi air bah itu biasanya di atasnya itu ada buih-buihnya. Sail. Jadi itu sehingga mereka dikerubuti, umat Islam dikerubuti oleh orang-orang lain itu karena kondisinya seperti itu. Akeh tapi koyok sampah, belas dari sisi kualitas sama sekali tidak memadai, mung akeh tok. Padahal kata pepatah, the winner by quality non quantity, gitu ya. Jadi pemenang itu selalu dilakukan atau berada pada pihak yang berkualitas, bukan kuantitas. Jadi itu sebabnya. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan lebih mengerikan lagi, Allah sudah mencabut kewibawaan umat Islam. Sudah tidak punya marwah sama sekali. Jadi apes. Orang sudah tidak hormat lagi kepada Islam, tidak menghargai sama sekali. Kasus terakhir ini Ade Armando ya, barangkali mengikuti
Wala yakdifannallahu fi qulubikum alwahan. Jadi Allah mencabut kewibawaan marwahnya umat Islam sehingga mereka sudah tidak hormat sama sekali. Di samping itu Allah menanamkan pada setiap dada orang Islam itu alwahan. Jadi kewibawaannya dicabut, diganti oleh alwahan, alwahnu. Faqala qailun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Nabi, kok ada penyakit namanya wahan, itu apa sejenis kanker apa gitu ya? Niku nopo Nabi alwahan itu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan yang dimaksud oleh Nabi itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Berani berkata, tidak berani bertanggung jawab. Kaken omong, tidak ada bukti. Itu bahasa Surabaya, kaken cangkem. Enggak gitu. Itu bahasa kasarnya Surabaya asli, kaken cangkem. Pandai retorika, tetapi tidak ada aplikasi, tidak ada realisasi yang bermanfaat. Jadi itu orang ini, kalau istilahnya Pak Nasir almarhum itu dulu, zaman dulu ya, banyak orang yang pandai berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Itu orang yang sudah di dalam mindsetnya, pikirannya hanya untuk hidup, untuk uang, untuk pokoknya hubud dunia lah, cinta. Wis diajak ngomong tentang dunia itu mas berjam-jam, berhari-hari sok meneng. Tapi ini dijak omong tentang sedekah, tentang surga, neraka, terus bangsa mati-mati ke arah akhirat itu aku kari-kari aja lah. Nah gitu, kira-kira begitu. Itu hubbud dunya wa karahiyatul. Nah, lalu ya kalau ini kelihatannya ada syarahnya ya. Lalu bagaimana kita menyikapi itu? Kalau itu hari ini, saat-saat ini memang kondisi umat kira-kira seperti itu, meskipun belum 100%, nyatanya memang kondisi umat Islam, kewibawaannya, marwahnya ini sudah semakin hilang karena faktor kepentingan materi. Maka kita harus perkuat perjuangan kita di pihak yang benar ini, menyuarakan kebenaran, Nah, salah satu cara menyuarakan kebenaran itu adalah dengan cara merapatkan barisan. Nah, ini karena saya diberi judul ini ya, tak gadok-gadokno gitu. Merapatkan barisan. Jadi ojo ngomong cangkeme dewe-dewe, beda-beda gitu ya, harus satu visi, satu misi. Dalilnya apa? Ada di dalam surat As-Saff ayat 4. Gimana bunyinya itu? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Memang ayat ini ayat perang ini. Ya, tapi perang itu kita maknai secara kontekstual pada saat ini adalah perjuangan. Ayat ini turun, kalau tidak salah itu asbabun nuzulnya itu tentang pasca perang Badar ya. Itu Allah kan mengatakan Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang syahid itu tempatnya kan surga gitu. Lalu banyak sahabat itu ngomong begini, nek ngerti yang ngono, saya akan habiskan harta saya, nyawa saya untuk kepentingan agama.
Kira-kira sumbernya seperti itu ya, karena begitu hebatnya orang berjuang di jalan Allah itu. Maka turunlah ayat ini. Allah suka kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah soffan. Jadi kata soff itu dalam Al-Quran surat As-Saff, dan ada dalam hadis itu adalah seruan ketika mau sholat gitu ya. Itu kan ada sawu sufufakum fa inna taswiyatas soffi, bukan sufufi tapi soffi min tamamis sholat. Jadi merapatkan barisan itu suatu kewajiban. Jadi perbuatan yang baik selain sedekah, selain berbuat baik, itu adalah berjuang di jalan Allah. Bahasa kalimatnya perang. Soffan ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan ka'annahum bunyanun, seperti bangunan marsus yang dikokohkan. Jadi apa, saling menguatkan. Saya tidak tahu apakah ada tafsirnya ya. Ini ada. Qala al-mufassirun kana al-muslimuna yaqulun law na'lamu ahabbul a'mal ila Allah ta'ala fi amwalina wa anfusina fatallahumullahu ala ahabbal a'mal ilaihi faqala innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi marsus itu yang ka'annahum bunyanun marsus, itu maksudnya di sini multasiqun ba'duhu fi ba'din, saling nyokot, saling cengkeram, saling menguatkan. Nah, gitu. Maka perjuangan umat Islam itu saat ini ya di bidang politik itu yang cocok itu adalah firman Allah, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah, surat Yusuf. Jadi perintahnya Nabi Yakub itu, wahai anak-anakku, kalau kamu mau ke kota itu jangan lewat satu pintu, tapi berbagai pintu. Min abwabin mutafarriqah. Nah, waktu itu saya di pondok itu, Kiai Salamun itu mengatakan, kalau kamu bepergian dari Paciran ke Surabaya misalnya, rombongan wong limo itu sudah di siji. Itu dasarnya ayat ini. Jadi ono sing dhisik, ono sing kari, nah gitu. Itu memaknai ini. Jadi alat perjuangan itu banyak. Kalau konteksnya sekarang partai itu banyak. Silahkan pilih yang mana. Min abwabim mutafarriqah. Oleh sebab itu, kalau ada orang mengatakan misalnya ini Muhammadiyah berdiaspora, Muhammadiyah tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, kan seringkali ada ungkapan seperti itu. Ini salah satu contoh ya. Mohon maaf saya menyebut Muhammadiyah. Saya kira di kalangan Nahdliyin juga sama. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah, itu maksudnya di partai manapun ya ada. Itu namanya diaspora. Tetapi harus ada catatannya. Diaspora itu jangan sekedar ada, tapi ada yang fungsional. Jangan sekedar ono, aku ya ono, itu dulur kuno kono, sekedar ono tok ae. Apa fungsinya? Nah itu. Jadi kata diaspora yang seringkali diungkapkan berbagai pihak itu ada catatannya sebenarnya, ada tafsirnya.
Jadi maksudnya pribadi-pribadi yang ada di situ, di partai-partai itu jadilah yang berkualitas sehingga punya fungsi. Bukan sekedar ada tapi gak ono apa-apa nih, melok tok, melok absen ngono tok ya gaya apa. Nah, oleh sebab itu bagi para caleg yang ada di partai itu berusahalah untuk eksis sehingga nanti itu mempengaruhi kebijakan-kebijakan, mempengaruhi perda-perda, mempengaruhi undang-undang. Itu karena memang fungsi legislatif itu seperti itu. Perundangan, penganggaran, pengawasan. Nah, itu jadi diaspora yang fungsional, jangan sekedar ada. Itu min abwabin mutafarriqah. Saya khawatir ngelantur ya. Saya kira sudah 8:30 karena nanti masih banyak. Ada sambutan dari Pak Yai Khairuddin, dari Pak Yahya dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud dengan merapatkan barisan itu. Apakah namanya merapatkan barisan itu kemudian semua umat Islam jadi satu padu? Doa Nabi saja pernah berdoa seperti itu diingatkan oleh Allah. Memang tidak bisa ya. Tapi di satu wadah itu hendaklah kompak. Nah gitu. Di satu partai kompak menyuarakan kebenaran. Nah, gitu. Nah inilah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa memperpanjang karena memang terbatas ya. Biar semuanya keduman dan nanti masih ada dialog atau diskusi. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.